Kalau saudara-saudara ingat, Heimir Hallgrimsson ini adalah pelatih yang mencetak sejarah bersama Islandia, lolos ke Euro 2016. Di sana dia menahan imbang Portugal dan Cristiano Ronaldo, kemudian mengalahkan Inggris dan membuat Roy Hodgson dipecat. Dia juga meloloskan sejarah Islandia ke Piala Dunia 2018. Di sana dia menahan imbang Argentina bersama Lionel Messi, dan beberapa hari lalu dia memimpin Irlandia mengalahkan Portugal dan membuat Cristiano Ronaldo di kartu merah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cakapan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, sejujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah beberapa hari lalu muncul rumor yang mengaitkan Timur Kapadze, mantan pelatih tim nasional Uzbekistan, pelatih yang meloloskan Uzbekistan, mencetak sejarah meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 yang baru saja digantikan oleh Fabio Cannavaro. Sekarang kabar muncul lagi, rumor isu tentang pelatih asal Islandia, Iceland. Nah, Heimir Hallgrimsson, saudara-saudara. Heimir Hallgrimsson itu dikabarkan akan menjadi salah satu kandidat kepelatihan tim nasional Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Berita ini bukan muncul dari media di Indonesia, tetapi muncul dari media di Irlandia, namanya Irish Examiner. Examiner lah apa gitu. Silakan dicari sendiri saudara-saudara. Itu media. Kenapa media Irlandia yang mengutip yang memberitakan ini? Karena Heimir Hallgrimsson saat ini tercatat sebagai pelatih tim nasional Irlandia, dan dia saat ini sedang menjalankan tugas mulia membawa negara Irlandia di Boys and Green, the Boys and Green, untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Irlandia sedang menjalani kualifikasi di zona Eropa di grup F, saudara-saudara, dan beberapa hari lalu Irlandia baru saja mengalahkan Portugal 2-0 di Aviva Stadium di Dublin. Kemudian bukan hanya menang 2-0, saudara-saudara, tim asuhan Heimir Hallgrimsson ini berhasil memprovokasi dalam tanda petik ya, membuat Cristiano Ronaldo emosi dan Cristiano Ronaldo mendapatkan kartu merah. Itu adalah kartu merah pertama Cristiano Ronaldo dari 226 pertandingan internasional, level tim nasional ya, bersama Portugal, saudara-saudara. Dan kemenangan itu membuka peluang Irlandia untuk lolos ke Piala Dunia setidaknya lewat jalur playoff. Karena dia ada di posisi ketiga dan di pertandingan terakhir nanti akan melawan Hungaria di posisi kedua. Kalau menang, dia kemungkinan besar akan playoff karena posisi pertama hampir pasti dimiliki oleh Portugal, saudara-saudara. Di tengah perjuangan dia untuk membawa Irlandia ke Piala Dunia ini, muncul rumor tentang ketertarikan Heimir Hallgrimsson masuk menjadi salah satu kandidat pelatih tim nasional Indonesia selanjutnya, saudara-saudara. Kabarnya itu seperti itu ya, kabarnya seperti itu. Kita belum tahu apakah ini benar atau hanya testing the water. Testing the water, saudara-saudara. Jadi memang sengaja dilontarkan. Ya, nggak tahu saya siapa yang melontarkan, apakah PSSI ataukah agennya pelatih itu. Tetapi ini kayaknya semacam testing the water. Kemarin Timur Kapadze juga dimunculkan. Sekarang dimunculkan Heimir Hallgrimsson. Saya nggak tahu nanti ke depan akan dimunculkan siapa lagi, nggak apa-apa. Tetapi bagi saya ini bagus. Bagi saya ini bagus daripada kita membeli kucing dalam karung. Nah, seperti kemarin kasus Patrick Kluivert, kita nggak tahu tiba-tiba
tak main tunjuk aja Patrick Kluivert gini, terus dikasih narasi seolah-olah ini pelatih hebat, orang terkenal. Kayak begitu sehingga dan hasilnya mengecewakan. Nah, kayak gini nggak apa-apa. Kan nanti misalnya kemarin Timur Kapatse orang mulai berbicara, netizen, pandit, pengamat, media semua mulai berbicara, mulai mengulik-ngulik kurikulum vitae, mulai melihat rekam jejak Timur Kapatse seperti apa. Sekarang juga gitu, Heimir Hallgrimsson, orang mulai melihat, oh ini siapa sih pelatih ini, dia dari mana, dia riwayat melatih dia apa, prestasi dia apa, statistik dia apa. Itu menurut saya bagus. Tidak daripada kita seperti kemarin Patrick Kluivert, ini tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jadi kita bisa melihat rekam jejak pelatih ini secara objektif sehingga nanti seharusnya kalau ini dilontarkan, kandidat-kandidat itu dimunculkan, ya pemilihan pelatih tidak jauh dari kandidat-kandidat yang dimunculkan ini. Tetapi nanti kalau tiba-tiba muncul lagi kayak kemarin Patrick Kluivert, ya aneh lah. Jadi, siapa Heimir Hallgrimsson ini, saudara-saudara? Heimir Hallgrimsson adalah pelatih berusia 58 tahun, saudara-saudara. Pelatih asal Islandia. Dia dulunya adalah defender. Dia dulunya adalah mantan pemain di Islandia sana ya. Mantan pemain, bukan pemain nasional sebenarnya. Mantan defender, dia main di beberapa klub lokal di Islandia. Kemudian kemudian setelah pensiun, saudara-saudara, 1993 itu dia sudah menjadi pelatih di sepak bola wanita di Hotur Women, klub lokal di Islandia. Kemudian IBV Women, IBV Men. Kemudian 2013-2018 dia menjadi pelatih di tim nasional Islandia. Kalau nggak salah waktu itu dia menjadi bersama jadi pelatih ganda Lars Lagerbäck atau siapalah itu pelatih dari Norwegia itu, tapi kemudian dia menjadi pelatih sendiri dan bersama Islandia ini, saudara-saudara, reputasi dia, catatan dia menurut saya cukup keren, saudara-saudara. Dia membawa Islandia mencetak sejarah lolos ke Euro 2016. Islandia itu negara kecil di Atlantik Utara, negara yang dingin, saudara-saudara. Tetapi tertiblah, negara yang bagus lah ini, negara yang bagus. Nah, ini dia mencetak sejarah, membawa, dan itu adalah pertama kalinya Islandia tampil di turnamen utama sepak bola antar negara di Eropa maupun dunia itu 2016, dan sebagai debutan hasilnya juga luar biasa, saudara-saudara. Dia menahan imbang Portugal di fase grup. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu Cristiano Ronaldo main. Kemudian lolos ke fase knockout, saudara-saudara. Dan di fase knockout di babak 16 besar, dia memimpin Islandia mengalahkan Inggris yang saat itu sangat diunggulkan. Saat itu sangat diunggul, dia mengalahkan Inggris. Kemudian berkat kekalahan Inggris itu, saudara-saudara, Islandia, pelatih Inggris waktu itu Roy Hodgson kemudian dipecat, diberhentikan, dan Islandia sayangnya terhenti di perempat final Euro 2016. Turnamen waktu itu kalau nggak salah di Prancis, di mana Portugal kemudian akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan Prancis di final, dan di fase grup si Islandia mampu menahan imbang Portugal. Gokil kan? Euro 2016, saudara-saudara, Heimir Hallgrimsson juga mencetak sejarah bersama Islandia, lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2018. Ini adalah Piala Dunia pertama. Kalau sebelumnya, 2 tahun sebelumnya adalah turnamen besar pertama sekaligus Euro pertama Islandia. Nah, sekarang 2018 itu adalah Piala Dunia pertama Islandia dalam sejarah. Gokil, saudara. Dan main di kualifikasi dia bagus lah, saudara-saudara. Sayangnya di Piala Dunia 2018 ini tidak sebagus hasilnya waktu Euro 2016. Di Piala Dunia 2018, saudara-saudara, memang si Islandia ini mampu menahan imbang Argentina, saudara-saudara. Argentina yang waktu itu diperkuat oleh Lionel Messi, kemudian Sergio Aguero. Orang-orang hebat itulah. 2018 kan Argentina juga mengandalkan Lionel Messi di situ, kalau nggak salah terhenti di perempat final dari perempat final atau semifinal ya, dari Prancis. Yang Prancis kemudian tampil menjadi juara. Nah, dia sayangnya kurang beruntung. Dia hanya menahan imbang Argentina, tetapi kemudian dikalahkan oleh
kalau nggak salah Nigeria, dikalahkan Nigeria dan dikalahkan Kroasia, sehingga dia menjadi peringkat terakhir, juru kunci di grupnya itu, grup D kalau nggak salah. Dari kampung halamannya di Islandia, saudara-saudara, Heimir Hallgrímsson. Hallgrímsson ini kemudian sempat melatih di Asia, di Qatar, di Liga Qatar bersama Al Arabi. Ya mungkin sekitar 2 tahun lah, 2 tahun lebih sedikit, tetapi tidak terlalu bagus lah, tidak terlalu istimewa, tidak terlalu sukses. Biasa-biasa saja melatih di Qatar, di Liga Qatar. Kemudian dari Qatar ini baru dia pergi ke Amerika Tengah. Dia melatih tim nasional Jamaika, saudara-saudara. Bersama tim nasional Jamaika, dia memimpin Jamaika tampil di CONCACAF Gold Cup 2023. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya Jamaika mampu sampai ke semifinal. Semifinal dikalahkan oleh Meksiko yang kemudian menjadi juara. Di babak quarter finalnya, di perempat finalnya dia mengalahkan Guatemala. Nah, itu 2023 bersama Jamaika, dia tampil lumayan lah, saudara-saudara, lumayan. Kemudian sayangnya kemudian tampil di Copa America 2024, itu dia gagal di situ, tidak sukses ya, menjadi juru kunci. Jamaika menjadi salah satu tim undangan untuk tampil di Copa America 2024, saudara-saudara. Itu dia hanya di posisi terbawah grup. Kemudian di tahun yang sama di UEFA Nation League, langkah Jamaika asuhan Heimir Hallgrímsson itu terhenti di perempat final juga. Kali ini dikalahkan oleh Amerika Serikat. Jadi di level CONCACAF ini Jamaika sebenarnya tampil lumayan, tetapi karena lawan yang dihadapi adalah Meksiko dan Amerika Serikat yang notabene adalah tim terbaik raksasa sepak bola di Amerika Tengah, di CONCACAF, saudara-saudara, di CONCACAF ya, makanya mereka tidak bisa berbuat banyak. Tetapi secara umum bersama Jamaika, hasil racikan statistik Heimir Hallgrímsson ini lumayan lah, saudara-saudara. Heimir Hallgrímsson sebagai pelatih ini, saudara-saudara, dari total semua kepelatihan dia sudah menangani 301 pertandingan. 301 pertandingan di level klub maupun di level internasional dengan hasil 137 kemenangan, 62 seri dan 102 kekalahan. Persentasenya 45,51%, saudara-saudara. Ya, sebagai pelatih untuk level menengah ke bawah ya, menurut saya lumayan lah, nggak terlalu istimewa, nggak terlalu, ya secara finansial juga ini tidak terlalu mahal. Beda kalau kita misalnya merekrut Angelos Postecoglou, itu sudah pasti dia mahal karena dia adalah pelatih juara Liga Eropa bersama Tottenham Hotspur dan pernah berpengalaman di Liga Premier Inggris, pernah berpengalaman di Glasgow Celtic di Skotlandia. Nah, itu. Tetapi kalau Heimir Hallgrímsson ya mungkin gajinya nggak beda jauh dengan Patrick Kluivert, nggak beda ya, mungkin agak di atas Patrick Kluivert lah, mungkin nggak beda jauh dengan Sintayong. Secara kualitas ya bisa dilihat lah, saudara-saudara, taktiknya dia mirip, kalau menurut saya taktik dia mirip dengan Sintayong, lebih banyak bertahan, kemudian bertahan untuk menyerang. Fleksibel, taktiknya dia fleksibel, dia bisa menggunakan 3-4-3, 3-5-2, tetapi juga bisa menggunakan 4-2-3-1, saudara. Kita lihat saja nanti bagaimana, saudara-saudara, karena kalau Irlandia lolos ke Piala Dunia, ya sudah pasti Heimir Hallgrímsson nggak akan bisa pindah. Tetapi kalau Irlandia gagal, ya kemungkinan kontraknya tidak akan dilanjutkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang.
sampai Johor Darul Taksim, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara tentang Heimir Hallgrimsson. Nah, pelatih tim nasional Irlandia asal Islandia. Pelatih Islandia yang sekarang sedang melatih Irlandia, pelatih berusia 58 tahun yang dikabarkan menjadi salah satu target PSSI untuk dipekerjakan melatih tim nasional Indonesia menggantikan Patrick Kluivert mengisi kekosongan kepelatihan tim nasional Indonesia. Berita kabar tentang Heimir Hallgrimsson ini muncul dari media Irlandia. Kalau dari media Indonesia saya nggak percaya. Tetapi karena ini media yang merilis itu adalah media dari Irlandia, namanya Irish Examiner. Kenapa media Irlandia yang merilis? Karena Heimir Hallgrimsson saat ini adalah pelatih tim nasional Irlandia yang sedang berjuang bersama The Boys and Green. Nah, bersama Irlandia, saudara-saudara, lolos ke Piala Dunia 2026 walaupun ya masih bersaing dengan Portugal. Beberapa hari lalu, saudara-saudara, timnya Heimir Hallgrimsson ini baru saja mengalahkan Portugal 2-0, saudara-saudara, di Dublin, di Aviva Stadium dalam lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, saudara-saudara, 2-0. Dan yang menarik adalah dalam pertandingan itu dia berhasil, timnya ya, dalam tanda petik memprovokasi Cristiano Ronaldo untuk mendapatkan kartu merah. Itu adalah kartu merah perdana Cristiano Ronaldo dari 226 pertandingan internasional, pertandingan level antar negara bersama Portugal. Gokil ini pelatih itu, saudara-saudara. Dan sekarang Irlandia sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Mungkin dari jalur lolos langsung agak sulit karena Portugal itu ada di atas di puncak klasemen di grup F ini, saudara-saudara. Sementara paling mungkin dia lolos lewat jalur playoff karena di pertandingan terakhir dia akan bertemu Hungaria. Hungaria ada di posisi kedua, Irlandia ada di posisi ketiga, hanya berselisih 1 poin, saudara-saudara. Jadi peluang itu besar. Dan sekarang muncul rumor si Heimir Hallgrimsson ini akan dipekerjakan di Indonesia. Walaupun ya rumor, kemarin kan ada rumor Timur Kapatse, sekarang ada rumor Heimir Hallgrimsson. Saya nggak tahu siapa yang meluncurkan rumor-rumor ini, tetapi ini kemungkinan semacam testing the water aja, saudara-saudara. Testing the water yang ya saya nggak tahu itu sengaja dilontarkan oleh siapa, apakah oleh agen si Heimir Hallgrimsson atau oleh oknum PSSI atau bagaimana. Itu kan wajar, saudara-saudara, wajar. Dan itu normal di seluruh dunia, testing the water, untuk mengetes, untuk melihat reaksi publik, untuk melihat reaksi media, supporter netizen tentang Heimir Hallgrimsson. Sama seperti kemarin Timur Kapatse kan kemudian orang melakukan analisis kelebihan kekurangan. Sekarang ini tadi kita juga membahas kelebihan kekurangan Heimir Hallgrimsson, rekam jejak dia seperti apa. Nah, itu menurut saya tidak masalah, wajar-wajar saja. Yang penting nanti golnya ketika sudah diputuskan ya pelatihnya benar-benar terbaik. Dan Heimir Hallgrimsson ini sebelumnya adalah pelatih yang membawa Islandia mencetak sejarah. Lolos ke Piala Dunia 2018, lolos ke Euro 2016. Di Euro 2016 menahan imbang Portugal, Cristiano Ronaldo main di situ. Kemudian mengalahkan Inggris di babak 16 besar dan membuat Roy Hodgson pelatihnya dipecat. Kemudian di Piala Dunia 2018 dia juga menahan imbang Argentina, Lionel Messi, walaupun pada akhirnya nggak lolos dari fase grup, saudara-saudara. Jadi ya diskusi seperti ini, wah baguslah daripada seperti kemarin ketika menunjuk Patrick Kluivert yang tiba-tiba mengambil kucing dalam karung, akhirnya gagal. Nah ya, nggak apa-apa kayak begini, nanti siapa lagi dimunculkan supaya publik ini tercerahkan, melakukan perdebatan, melihat oh ini pelatih ini cocok, pelatih ini nggak cocok. Jadi ketika nanti diambil keputusan tidak muncul kontroversi atau hal-hal yang aneh-aneh atau kecurigaan. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip.
Jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara. Jangan cabul. Yang sopan aja lah. Karena ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok. Sob saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.